Jadi sahabat semua, kita tahu bahwa di dalam Perang Dunia Kedua, negara Inggris waktu itu diserang sama Jerman, dan rakyat Inggris waktu itu sangat kebingungan, dan Raja Inggris diharapkan berpidato sementara dia adalah orang yang gagap gitu ya. Jadi itu filmnya menarik, ada ceritanya. Dan momen itu menjadi momen of greatness di mana dia memaksa dirinya berpidato, mengarahkan bangsanya, memberi motivasi, dan akhirnya Inggris menang perang gitu ya. Nah, setahun yang lalu ketika terjadi lockdown pertama kali kita ya, tahun 2020, kita harapkan pejabat-pejabat nasional Indonesia ini memberikan arahan, memberikan masukan kepada rakyat dan bangsanya. Tetapi sayang sekali pejabat hanya memberikan sepotong-sepotong, instruksinya juga tidak jelas, alias menggunakan media-media saja, tidak berhadapan dengan rakyat. Dan kali ini pun sama, kali ini pun yang terjadi adalah di saat PPKM Mikro. Dan sekali lagi saya kadang-kadang nggak ngerti dengan ala bernegara yang menggunakan banyak singkatan-singkatan itu. Ada singkatan, ada istilah gitu ya. Ya sudah, kita ngikuti aja, toh dia yang berkuasa, toh old mind ini ada masanya ya berkuasa ya. Jadi mereka tidak memberikan instruksi. Jadi sebagai Presiden Negeri Sontoloyo, kita ini ya, kaum new mind, kaum Sontoloyo ini kan, ya udah, kita aja lah, dari kita untuk kita saling mengingat, watawasobil hak, mengingatkan yang hak ya, dan mengingatkan ya dengan sabar lah. Kalau pada nggak percaya yang old mind itu, ya kita sabar-sabar aja, toh sabar suatu hari juga mereka tidak berkuasa gitu ya. Jadi yang penting kita selalu mendukung keutuhan NKRI bernegara. Jadi sebentar lagi kita akan memulai acaranya, di mana kita akan memberikan masukan mungkin kepada sahabat semua, memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan sayang ya, kenapa kepala negara atau pejabat-pejabat tingginya di Indonesia saat ini tidak berhadapan dengan rakyatnya langsung, seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Ya sudah, sekali lagi, Presiden Negeri Sontoloyo ini ya udah, kita turun tangan aja, kita saling mengingatkan sekali lagi. Dan tujuannya ini adalah kita semua memerlukan guidance, termasuk saya. Kita memerlukan arah, kita memerlukan visi misi yang sama, kita memerlukan collective dream atau mimpi yang sama gitu ya, di tempat tidur yang sama, mimpi yang sama. Ini penting sekali untuk kita menjadi negara yang berdaulat. Baik sahabat semua, kita akan mulai. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun sahabat berada saat ini di negeri tercinta, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita selama beberapa saat ke depan kita akan memberikan banyak informasi-informasi yang mungkin sahabat butuhkan, begitu juga saya gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada nakes atau tenaga kesehatan dan tenaga medis, para dokter dan rumah sakit yang telah berjuang melawan COVID, melayani pasien yang saat ini udah kapasitasnya 100%. Dan siapapun yang saat ini terpapar dan lagi isolasi mandiri, semoga kesehatan dan kesembuhan dapat segera didapati, sehingga imunitas tubuh kita terhadap virus menjadi sangat kuat. Dan sekali lagi, waktu kita terpapar COVID itu bukan death sentence atau hukuman mati, itu adalah perjuangan. Dan sekali lagi, terima kasih kepada tenaga kesehatan, tenaga medis, rumah sakit. Anda pejuang terdepan. Anda adalah pejuang-pejuang yang membawa bambu runcing yang mengalahkan penjajah itu. Dan saya dari hati yang dalam dan kita kaum New Mind mengucapkan selamat dan terima kasih berkali-kali. Terus semangat, terus semangat. Kami bisa apa? Kami hanya bisa menerapkan protokol kesehatan di manapun kami berada, dan kami mengurangi kegiatan berjumpa dengan banyak orang. Kami taat, dan kita harap hal ini semua bisa terlewati. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah lagi berjuang dengan gayanya, dan semua negara juga berjuang dengan gaya masing-masing, tapi ada yang sudah lewat.
ada yang seperti kalau kita nonton Euro Cup kemarin gitu ya, agak sebel juga gitu ya, dimana mereka udah nggak pakai masker, mereka menang bukan sekedar menang dari COVID, tapi juga bola itu menjadi perayaan pelampiasan rasa suka yang setelah 1,5 tahun mungkin semuanya lockdown, dan kita masih berada di rumah dengan PPKM-nya gitu ya. Lebaran 2020 kita taat pada pemerintah untuk tidak pulang kampung, kemudian lebaran haji pun kita tidak sholat id di publik. Mendadak tahun 2021 entah bagaimana kita juga nggak pulang kampung. Saya juga rindu sekali sama ibu saya, keluarga saya di kampung yang nggak bisa ketemu, dan kita taat. Kemudian lebaran haji ini pun kita nggak bisa keluar lagi. Dalam hati kita cuman berkata, kalau sampai tahun depan lebaran masih kita nggak bisa pulang kampung, dan lebaran haji tahun depan kita tidak bisa berhaji, saya rasa ada masalah dengan bernegara kali ini. Udah kalian itu tidak menghadapi rakyat dengan langsung mengatakan apa yang terjadi, sudah kita tidak boleh berhaji, dan ada yang mengatakan nggak boleh berhaji masalah COVID. Rasanya enggak. Banyak yang mengatakan ini jangan-jangan masalah politik, karena kita negaranya miring ke salah satu kekuatan politik dunia gitu ya, yaitu Tiongkok. Itu kita jujur-jujur aja. Kenapa sih kita nggak menjadi negara yang tidak harus miring ke kiri, nggak harus miring ke kanan, tapi semuanya kita rangkul gitu ya. Dan nyata, ngerangkulnya tuh nyata. Kalau sekarang kan agak miring ke salah satu, sehingga kita tahu Saudi adalah perpanjangannya tangan Amerika, di mana Amerika dengan petrodolarnya atau negara petrolnya Saudi dan negara Timur Tengah dikendalikan menjadi underlay-nya terbitnya dolar gitu ya. Berarti kan dia miringnya ke sana ya. Begitu kita nggak berhaji, jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan gitu ya. Ada yang bilang dana hajinya kepake infrastruktur. Saya pikir lah itu mah nggak tahu juga saya apa yang terjadi di atas sana. Tapi ya mbok diterangkan gitu ya. Jangan membangun narasi pakai buzzer. Buzzer sudahlah, udah masa lalu buzzer itu. Saat ini di DM kami di Bosman ini banyak buzzer-buzzer yang minta maaf, yang saya pikir no kamu nggak usah minta maaf sama saya, karena banyak keluarganya terpapar COVID juga gitu. Ternyata keluarga buzzer itu tidak kebal COVID juga, terpapar juga, dan ada yang meninggal juga. Akhirnya kapok juga jadi buzzer, kirain waktu jadi buzzer mereka tidak terpapar gitu ya. Nah, jadi udahlah, kita buzzer yang berjumlah ribuan itu nggak usah dipakai lagi. Buzzer itu nggak usah membunuh karakter-karakter orang yang ingin memberi saran ke pemerintah. Jadi saya mengingatkan bahwa pemerintahnya Pak Harto ya, banyak Pak Harto mendapat tentangan dari mahasiswa di tahun misalnya 73 di Malari dan lain sebagainya, Malapetaka 17 Januari dan lain sebagainya. Tapi apa yang Pak Harto lakukan, dia rangkul angkatan 66, 67, di angkatan 73, angkatan 80, semua dirangkul dan jadi menteri-menterinya dia. Ternyata mereka-mereka yang rebel terhadap pemerintahan dia waktu jadi menteri bagus semua gitu ya. Dan jadi saya sarankan, ini bukan saya ngarep jadi komisaris loh ya, bukan loh ya, nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi kalau ada beda pendapat, coba didengarlah. Kita nih cinta tanah air kok gitu ya. Niat kita satu, niat kita bersatu gitu ya. Jadi janganlah dibangun narasi malah karakter kita dibunuh. Bahkan kemarin ada Anti Mardigu yang menyatakan kita pro komunis, cinta PKC, Partai Komunis Cina. Orang-orang nggak akan pernah impress dengan informasi seperti itu. Terus kita membangun bala muda, dianggap kita membangun pasukan kelima seperti Partai Komunis Indonesia dulu, membangun kekuatan petani diminta bersenjatai. Kemudian sewaktu Bosman mengambil pasukan muda, teenagers yang berusia 14 sampai 20 tahun ya, yang belasan tahun itu, yang pendidikan Pancasilanya sedikit, yang mengetahui bela negaranya juga sedikit. Terus kita bangun kekuatan dengan teen camp, bala mudanya kita bangun, summer camp 4 hari kita didik apa yang kita ajarkan di Lemhanas, kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin disiplin militer, kita menjadikan anak-anak ini adalah patriotis nasionalis. Itu dicap untuk membangun kekuatan untuk anti pemerintah oleh buzzer-buzzer. Saya pikir Anda keterlaluan gitu ya. Iya, dan saya yakin orang-orang yang
menjadi sahabat Newman ini nggak pernah percaya dengan apapun yang buzzer-buzzer itu lakukan, dan karakter-karakter kayak gitu udah kuno lah gitu ya. Anak-anak sekarang zilenial, milenial ini sangat-sangat pinter dan nggak kemakan lah sama buzzer. Anda sudahlah tobat aja lah para buzzer itu, dan bersama-sama bangun narasi, jangan memecah belah bangsa gitu ya. Dan itu tadi informasi mengenai COVID. Jadi saya rasa malam ini saya ingin share sedikit tentang COVID ya. Jadi di seluruh dunia sudah 3,2 miliar vaksin tersebar, dan sahabat saya di Amerika baru aja pagi tadi menelpon saya, jadi malam di sana, bahwa Amerika itu menarik bahwa 49,1% adalah natural herd immunity, alias mereka terpapar dan sembuh sendiri. Kemudian 13 sekian persen menggunakan vaksin. Jadi kalau 49 tambah 13 mereka sudah hampir 70%, alias sudah kena herd immunity-nya. Jadi kalau 10% lagi divaksin dalam waktu 3 atau 4 bulan kemudian, Amerika sudah melewati herd immunity. Dan Eropa juga sama. Saya pernah menceritakan di video narasi bahwa pemerintah Belanda menyatakan menggunakan herd immunity. Jadi benar-benar dilepas warganya, dikasih vitamin, dan sistem rumah sakit dikuatin dan dilindungi mereka-mereka yang rentan, ada komorbid dan usia tua. Dan terbukti bahwa sekarang negara-negara Eropa bahwa 40% menggunakan natural herd immunity, yang 20-30% pakai vaksin. Jadi vaksin minoritas, mayoritas adalah menggunakan herd immunity. Indonesia saat ini mungkin yang herd immunity berdasarkan data di bawah 10% yang terpapar dan sembuh, yang tanpa gejala dan lain sebagainya. Kemudian yang kita baru berapa persen ya, dengan kecepatan 250.000 suntik per hari, 3 tahun lagi kita mendapatkan herd immunity itu mungkin sekarang baru 20-25% yang sudah dikatakan kebal gitu ya. Jadi mencapai 70%, 80% pencapaian ini masih cukup lama. Jadi saya pikir kita ada ya, sekali lagi bukan salah bernegara lah. Keputusan kemarin tidak tepat. Tetapi jangan sampai sekali lagi tahun depan menjadi tidak tepat. Kita udah 4 kali minus loh, kuartal 4 kali minus growth ekonominya, 4 kuartal. Itu sebenarnya berat nanti ya. Sekarang kita bicara COVID dulu. Jadi Tiongkok saat ini sudah mencapai 70% juga imunitasnya, dan mereka mengatakan mereka memakai vaksin. Tapi sekali lagi, data dari Tiongkok saya nggak pernah percaya utuh, karena negara komunis itu memiliki propaganda. Malah feeling saya sekali lagi, rasanya Tiongkok menggunakan herd immunity juga, alias 40% dari populasi menggunakan natural herd immunity. Mereka terpapar dan mereka sembuh, dikasih vitamin dan dikasih sarana kesehatan. Yang 30% atau 40% baru pakai vaksin, sisanya vaksinnya diekspor ke luar negeri. Jadi jangan-jangan Tiongkok sendiri pakai herd immunity natural gitu ya, dan sementara kita pakai herd immunity vaksin gitu ya. Semuanya benar. Saya tidak anti vaksin, saya sangat mendukung vaksin. Vaksin terbukti mengurangi tingkat fatality atau tingkat kematian. Jadi divaksin itu penting, tetapi lebih penting lagi kalau herd immunity natural, kekuatannya natural alami gitu ya. Nah, vitaminnya multivitamin biasa, B kompleks, B12, vitamin C, vitamin D plus matahari, olahraga, makan sehat, dan lain sebagainya. Itu adalah basic untuk meningkatkan imunitas, dan kemudian mineral-mineral dan lain sebagainya. Itu basic sekali dan semua dunia juga tahu, sehingga yang terjadi di negara Tiongkok adalah mereka-mereka yang natural herd immunity-nya. Dan ini ada yang menarik, sampai ada sebuah statement dari Anda kalau suka nonton, denger ya. Jadi kalau IG itu kan tempat pamer, jadi ada pamer kekayaan, pamer perjalanan dipamer-pamerin. Kemudian kalau di TikTok itu beda, generasi TikTok sama generasi IG beda. Kalau di TikTok itu Anda harus sombong gitu. Kalau IG begitu sombong Anda diledekin. Kalau di TikTok Anda harus sombong. Anda di rumahnya punya lift, bilang wah gila, rumahnya dia ada lift gitu. Dan nggak ada, bagi anak TikTok tuh biasa aja. Anak TikTok adalah anak zilenial, anak IG adalah anak milenial. Dan mereka ini adalah orang-orang yang
well informed atau terinform bagus dengan dunia digital. Dan jadi sekali lagi kembali ke masalah COVID, jadi Indonesia memilih menggunakan vaksin gitu ya, sementara negara-negara Eropa menggunakan natural herd immunity. Oke, nggak apa-apa, yang penting sekarang kita adalah menjadi negara yang harus terbebas dan menang dari COVID. Dan saya sangat menyarankan, ini yang saya sangat menyarankan nih, kan kita kan presiden, negara kita adalah Republik Sontoloyo, jadi Republik Indonesia terkadang kita menyebutnya negara tetangga gitu ya. Jadi kita mengingatkan kepada pejabat saat ini, mbok jangan pakai apa-apa import gitu ya. Satu, masalah COVID ini adalah masalah import gitu ya, dari luar. Kemudian PCR dan antigennya import, kemudian alat-alat kesehatannya import, kemudian masker dan protection disinfektan segala macam mayoritas tuh import gitu ya. Kalau ada gelombang ketiga lagi, mudah-mudahan jangan. Masa kita import terus ya, flight capital, ya miskin lah bernegara ini. Sudah sistem bernegaranya saat ini keuangannya cuma 44% uang beredar dari GDP nasional. Bisa dibayangin Singapura 120% uang beredar dari GDP nasionalnya, Korea Selatan, Jepang, tapi nggak tahu kenapa kita cuma sepertiganya. Waduh, wahai ibu pejabat yang sering dapat prestasi, mohon dijelaskan lah. Jadi kami ini sering nanya gitu ya, ya kalau kaum New Mind nanti yang berkuasa pasti kita bisa 1:120, jadi kita naikin 3 kali lipat dari uang beredar pada saat ini. Gimana kita bisa maju kalau uang itu ditahan? Yang kedua adalah pajak lah jangan naik terus. Maksud saya begini loh, kalau Anda ingin misalnya PPH yang naik dari 10% jadi 12 atau berapa itu ya, kalau Anda dulu kami dapat pendapatan 100 gitu, Anda pajak 10, oke lah. Kemudian Anda naikin jadi 15, tapi kami dapatannya 80 dan Anda nggak ngikut lagi untuk numbuhin, ya kami juga nggak ikhlas kayaknya ngebayar. Jadi gini lah, kalau memang mau naikin 15%, 20% sekalipun nggak apa-apa. Tapi kalau tahun lalu kami dapat 100, pastikan tahun ini kami dapat 300 gitu. Dengan kebijakan yang Anda mendukung dunia kerja atau dunia UKM. UKM itu paling menderita pada saat ini, entah bagaimana. Nomor satu ya, kalau mau maju, kita semua tahu, rule of thumb-nya untuk maju negara itu sangat sederhana. Yaitu kredit selalu tumbuh di atas 15% setiap tahunnya daripada tahun belakangan. Jadi kalau tahun lalu 100 ya tahun ini 115. Minimum dengan naiknya 15% dari kredit tadi, negara naik 7%. Kalau sekarang jangankan 4%, 5% naik. Jadi kalau growth-nya cuma 2% malah minus itu ya wajar karena uang terlalu ketat. Dan apa sih susahnya Anda untuk memprinting money berbasis production gitu loh. Kita udah ingatkan berkali-kali dari 2016, Bosman Sontoloyo ini mengingatkan MMT itu modern monetary theory yang digagas oleh Michael Hudson itu bukan isapan jempol. Kita cuman beda mazhab aja. Anda Keynesian, kita post Keynesian. China pakai sudah dari tahun 89. Amerika pakai dari tahun 71 printing money itu. Terus negara Eropa, negara Jerman pakai semua. Ini untuk menyelesaikan masalah COVID ini ya Tiongkok pun melakukan printing money saat ini. Dan kok kita malah minjem sih? Aduh, gimana sih? 6.500 triliun loh. Itu bunganya aja udah hampir 3.300 triliun. 300 triliun kalau buat beli obat itu selesai masalahnya, gratis semua, PCR gratis, antigen gratis. Kalau PCR-nya bayar, antigennya bayar, gimana kita mau travel? Terus udah kayak gitu, dengan PPKM kita ini udah taat sama ininya, tapi semuanya bayar gitu ya. Vitamin bayar gitu ya. Terus pajak bayar, terus kita pokok nggak pernah kebayar, negara sibuk bayarin utang, terus nambah utang. Aduh, ini mau mulai dari mana? Kita nih bertanya. Jadi sekali lagi, sahabat semua, kaum New Mind, kita ingin ke depan kita menjadi negara berdaulat. Jadi hari ini yang mau diinformasikan adalah gimana caranya kita di tahun 2045 Indonesia adalah negara superpower. Udah ya, itu adalah tema hari ini. Kenapa kita bilang ada yang penting dari Bosman hari ini mau mengumumkan sesuatu, yaitu kita ingin
tahun 2045, pada saat Indonesia 100 tahun, Indonesia Emas, Indonesia menjadi negara superpower, bukan sekedar negara kaya lagi, negara superpower. Kita nggak bisa tumbuh hanya 5% atau 7% seperti janji-janji kemarin di dalam kampanye. Nggak bisa. Kita tumbuh harus lebih powerful dari angka-angka itu. Terus bagaimana membuat ini berdaulat gitu ya? Oke, sahabat semua. Saya ada beberapa informasi sebelum kita masuk ke topik ke sana, bahwa kita tahu saat ini negara-negara sudah kena herd immunity-nya dan kita masih belum. Dan penting untuk kita memberi informasi adalah begini. Sahabat,